りをしました。4時半に輪を見上げて、顔を洗ってシャワーを浴びました。6時に母が作った朝ごはんを食べました。ご飯と卵を食べました。牛乳があまり好きではないから水を飲みました。6時半に学校へ行きました。家から趣味は歌を歌うことです。妹は歌手になりたいです。家で毎日カラオケを歌います。私の学校はジェオプラ第二専門高校の12年生です。学校は午前7時から午後3時までです。校長先生の名前はエリアワロミ先生です。私からの質問ですけれども、一つは今の SMK2 のあなたが持っているプログラムは何ですか？素晴らしいプレゼントですね。私の質問はブレインウェア、もう一度説明してください。発音もとても良かったです。じゃあ私からの質問は、一つ目はその発表のことについて聞きたいんですね。2番目のお兄さんは何歳ですか？これから私の夢について話をしたいと思います。私は中学生から料理を作ることです。毎日台所で料理を作っています。インドネシアの辛い食べ物が大好きです。特にチュミバラダとアヤムゲプレイです。今まで大体母と一緒に家族の食べ物を作っています。私のがジェアプラ第二専門高校生です。私たちは5時7時から午後3時までです。ここは学生室とここは総合室です。と事務室と保健室と料理と教室とhotelとtoilet. Di sini saya ada sebagai penanggung jawab dari lomba debat bahasa Jepang. Bahasa Jepang ini sudah ada sejak tahun 1997 oleh karena adanya kerjasama pemerintah Papua dengan pemerintah Jepang khususnya di Yamagata. Dengan begitu bahasa Jepang terus meningkat sehingga sekitar tahun 2007 hingga 2008 itu kami sudah mulai dengan lomba bahasa Jepang khususnya di SMK, karena SMK memang dia selalu laksanakan yang namanya debat bahasa Jepang setiap tahunnya, dan itu dari daerah, provinsi, kemudian nanti yang pemenang akan tanding di pusat. Itu sehingga anak-anak kami itu selalu ada dalam kesiapan selama 1 tahun itu. Dan saya melihat khusus untuk tahun ini setelah pandemi lewat, anak-anak kita dari SMA, SMK yang di tingkat kota itu setelah kita rekrut, kita laksanakan lomba, kemudian kita tampilkan ini yang kedua.
sehingga tampilan mereka itu luar biasa. Sehingga kita harap nanti ke depan juga lebih meningkat, sehingga bahasa Jepang ini bukan saja di kota Jayapura, tetapi juga memang ada di Biak juga, hari ini ada, kemudian di Timika, dan ada di Wamena. Harap agar DOB yang lain juga bahasa Jepang ini meluas, sehingga di kemudian waktu bukan saja di tingkat Papua induk, tetapi di Papua yang ada dalam daerah baru. Untuk penilaian lomba tadi kita ada 4 kriteria. Yang pertama itu menulis, kemudian yang kedua membaca, yang ketiga presentasi, dan yang keempat wawancara. Pada saat menulis mereka, para peserta menulis huruf dengan menggunakan huruf hiragana. Kemudian pada saat membaca, mereka membaca teks yang sudah disiapkan, dan teks itu berupa bacaan singkat yang ditulis menggunakan huruf hiragana dengan katakana. Dan yang keempat, pada saat presentasi, mereka mempresentasikan keseharian mereka atau tema-tema yang kami telah sampaikan ke mereka, itu tentang sekolah atau tentang keluarganya mereka atau hobinya mereka. Jadi bebas mereka menentukan, dan mereka memberikan apa yang mereka bisa sampaikan pada saat itu. Karena ini bahasa Jepang ini masih basic untuk SMA, SMK. Kita belum bisa berdebat seperti bahasa Inggris, jadi untuk penilaian pun kita menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Dan yang terakhir adalah wawancara. Wawancara itu soal-soalnya diambil dari hasil presentasi mereka. Menurut saya mereka punya perkembangan bahasa Jepang sungguh sangat meningkat. Penampilan mereka semua peserta baik, sangat bagus. Kemampuan bahasa Jepang mereka pun sudah bisa dilihat dari cara menulis, membaca maupun mempresentasikan. Menurut saya sebagai juri mereka sudah sangat berkembang dalam bahasa Jepang. Dan harapan kami sebagai guru bahasa Jepang, perkembangan bahasa Jepang ini terus ditingkatkan agar minat anak-anak di SMA maupun SMK ini semakin banyak. Mereka semakin tertarik dalam mempelajari dan mendalami bahasa Jepang mereka, sehingga kegiatan seperti ini bisa terus berjalan dan anak-anak yang ikut serta akan semakin banyak. Dan harapan kami bukan saja di tingkat provinsi, tapi anak-anak dari Papua ini bisa mencapai lomba hingga ke tingkat nasional. Dan itu sebenarnya harapan terbesar kami untuk anak-anak yang dari Papua pun punya kemampuan bahasa Jepang yang bisa diikut sertakan sampai pada lomba tingkat nasional. Untuk saat ini kami sebagai guru bahasa Jepang melihat anak-anak begitu antusias dan memiliki ketertarikan sekali dalam belajar bahasa Jepang.